Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan kesekian kalinya pertemuan ini, jangan lupa kita selalu panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini karena anugerah dan kasih sayang Allah. Untuk itu, patutlah kita setiap kali pertemuan, kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, semoga selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang sholat. Pada pertemuan saat ini pula kita akan membahas tentang tema yang tidak jauh berbeda, yaitu dampak meninggalkan sholat pada diri kita dan juga pada agama kita, yaitu agama Islam. Kita seringkali melakukan atau meninggalkan sholat 5 fardu yang harus kita laksanakan dalam sehari penuh. Apakah kita meninggalkan karena kesibukan aktivitas kita, atau karena kesengajaan, atau mungkin aktivitas lainnya? Kiranya sudah ngerti kita apa dampak bagi kita ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu itu. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kita tentang sholat fardu, kita simak dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari, yang mana Rasulullah bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salatu faida tarakaha faqad asyraka." Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila ia meninggalkan salat, maka ia melakukan kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini luar biasa dampak dari meninggalkan sholat. Bahwasanya dalam hadis ini menyatakan perbedaan seorang hamba Allah yang mengaku sebagai orang Islam dan perbedaan dan orang yang kufur adalah terletak di dalam sholat. Dan pada akhir dari hadis ini menyatakan, ketika kita meninggalkan sholat, maka sama halnya kita melakukan kesyirikan. Padahal kesyirikan yang kita lakukan sebenarnya kesyirikan ketika kita melakukannya, inilah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak ketika kita meninggalkan sholat, dampak secara pribadi. Sementara apakah ini juga akan berdampak pada agama Islam? Coba kita simak hadis selanjutnya ini. As-salatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama atau menghancurkan agama Islam. Jemaah yang berbahagia, jadi sudah jelas di dalam hadis yang kedua ini ada dampak pada diri kita ketika kita meninggalkan sholat, dan juga ada dampak kepada agama, agama secara komunitas, agama secara institusi. Ya. Ini akan merusak. Apa dampaknya kepada agama? Hal ini digambarkan bahwasanya agama Islam ini digambarkan sebuah bangunan. Bangunan kokoh karena ditegakkan, karena disanggah oleh tiang-tiang. Setiap pojok itu ada tiang yang menyanggah bangunan ini. Coba bayangkan, ketika sebuah bangunan, tiangnya kita cabut, betonnya kita robohkan, otomatis semua bangunan akan hancur. Jadi apa maknanya? Ya. Salat ini diibaratkan sebuah tiang bangunan, tiang agama. Ketika umat Islam, umatnya tidak melakukan salat, berarti orang yang tidak sholat ini sama halnya mencerabut, merobohkan tiang-tiang agama. Sudah tentu ketika tiang dibuka, ya, dirobohkan, maka rumah sebagai agama, maka rumah ini akan hancur. Oleh karena itu jemaah umat Islam yang berbahagia, kita jangan mudah menuduh agama lainnya. Bahwanya Islam hancur ini karena agama Islam ini ya tidak maju karena ya agama lainnya. Bukan. Hancurnya agama, robohnya agama adalah karena faktor umatnya. Saya ulangi lagi. Hancurnya, robohnya agama Islam, jangan menyalahkan agama lain, tapi umat Islamlah yang telah merobohkan, yang telah menghancurkan agama Islam yang kita cintai ini. Apa yang mereka lakukan? Yaitu dengan tidak melakukan sholat. Inilah dampaknya. Jemaah yang berbahagia, sholat yang kita tinggalkan akan berdampak kepada diri kita dan juga pada agama yang kita cintai. Marilah kita nyatakan pada diri kita semuanya, kalau kita mencintai agama Islam, mari kita istiqomah, kita tegakkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini untuk membuka hati kita, untuk membuka kesadaran kita untuk istiqomah. Bahkan lebih dari itu, yaitu kita melakukan tambahan sholat, yaitu dengan melakukan sholat sunnah. Sekian yang bisa sampaikan pada kultum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kultum-kultum selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.